Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Muhammad dari Amirul Mukminin dengan NIM 19533141. Saya Fernando Agustus Hermawan, NIM saya 195347. Nama saya Yoga Bagus Prasetya, NIM 19533151. Di sini kami akan mempresentasikan rancang bangun website dengan nama Forescam Lau. Yaitu yang pertama ada praproduksi. Praproduksi tersebut berisi tentang spesifikasi, yaitu spesifikasi server hosting dan domain komputer dibutuhkan sebanyak 1 unit komputer server dengan spesifikasi komputer sebagai berikut, yaitu yang pertama memiliki unlimited building website, yang kedua SSD disk space unlimited, ketiga ada database MySQL unlimited, yang berikutnya yaitu user FTP unlimited, kemudian yaitu spesifikasi klien. Sedangkan untuk komputer yang akan digunakan sebagai klien membutuhkan unit komputer dengan spesifikasi sebagai berikut, yaitu yang pertama prosesor Intel Dual Core 2.6 GHz tray, kedua memori DDR2 Vigen 2 GB, yang ketiga harddisk lebih rendah 100 MB, Mektor atau Samsung Adsata. Sedangkan untuk smartphone yang akan digunakan sebagai klien membutuhkan spesifikasi sebagai berikut, yaitu mempunyai resolusi layar lower 150 pixel kali 350. Kedua, RAM lebih rendah 256 MB. Yang terakhir, ada memori internal lebih rendah 100 MB. Yang kedua, masuk ke produksi, yaitu metode pengembangan sistem. Kami menggunakan metode spiral, adalah salah satu bentuk dari metode pengembangan perangkat lunak atau yang disebut SDLC atau Software Development Life Cycle, yang sangat populer digunakan dalam bidang teknologi informasi. Mode spiral adalah gabungan dari model prototyping dan mode waterfall dengan penekanan yang tinggi pada analisis risiko tiap tahapannya. Dalam penerapan model spiral terdapat 5 tahapan untuk merealisasikan penggunaannya, yaitu sebagai berikut. A. Tahap listen. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara orang yang akan mengembangkan software dengan pelanggan. Yang kedua, tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, dan sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi. Yang ketiga, tahap analisis risiko. Tahap ini berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensial untuk terjadi dan menghasilkan suatu solusi alternatif sebagai teknis dan manajemen strategi mitigasi risiko direncanakan dan diselesaikan. Yang keempat, tahap rekayasa atau engineering, yaitu menguji, mengcoding, dan mengembangkan software. Yaitu ada 3, menginstal software, membuat prototipe, ketiga mendesain dokumen. Tahap evaluasi. Peran pelanggan sangat diperlukan pada tahap ini. Mereka dapat memberikan masukan dan tanggapan, mengevaluasi produk kerja, dan memastikan bahwa produk yang dibutuhkan sesuai dengan semua ketentuan. Kelebihan dalam menggunakan model spiral, yaitu yang pertama, perubahan-perubahan yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Yang kedua, estimasi biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe telah selesai dalam fragmen yang kecil. Ketiga, manajemen dan analisis risiko yang lebih baik. Keempat, pembangunan yang cepat dan mudah secara sistematis. Yang terakhir, manajemen waktu yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Erik, yaitu sistem perencanaan basis data atau database. 1. IRD atau Entity Relationship Diagram. Pertama, diagram oval. Atribut elemen dari entitas yang berfungsi mendeskripsikan karakter dari entitas di dalam pembuatan web ini. Atributnya yaitu objek wisata, alam, hotel, penginapan. 2.
persegi panjang, atau bisa dianalisis seperti entitas suatu objek yang dapat didefinisikan dalam lingkungan pemakai. Di dalam pembuatan website ini entitasnya ada dua, yaitu admin dan juga user atau pemakai atau wisatawan. 2. Kamus data. Kamus data merupakan hasil referensi data mengenai data suatu data yang disusun oleh penganalisis sistem untuk membimbingnya selama melakukan analisis dan desain. Simbol sama dengan keterangan, komposisi sama dengan terdiri dari, plus keterangan dan tutup kurung. Pilih salah satu dari beberapa alternatif. Kurung kurawa, pengulangan, titik, keterangan komentar, tanda add, field kunci dalam sebuah data store, atau terakhir dalam kurung optional atau boleh ada boleh tidak. 3. Use case diagram. Use case diagram merupakan gambar skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. Pertama yaitu login, pemesanan, pembatalan, pembayaran, atau melihat laporan harian, bulanan, tahunan, atau logout. Selanjutnya activity diagram. Activity diagram adalah represi grafis dari seluruh tahapan alur kerja yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan atau perulangan dan hasil dari aktivitas tersebut. Yaitu pertama, petugas hotel pilih menu pembayaran kamar. Kedua, petugas hotel mengarahkan request. Petugas hotel mengeksekusi. Selanjutnya menu pembayaran kamar. Selanjutnya isi ID atau pelanggan. Selanjutnya request dan menampilkan nama pelanggan, isi data pembayaran, dan menyimpan data pembayaran. Lalu klik OK atau batal. Kalau OK akan menampilkan nama pelanggan. Selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram merupakan sebuah kelas yang menggambarkan struktur dan penjelasan kelas, paket, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti konsumen atau warisan atau asosiasi dan lain-lain. Yaitu kelas diagram admin, username, password, lalu isi atau cek, login, username, password, lalu pemesanan kamar melalui ID pelanggan dan jenis kamar dan nomor kamar. Selanjutnya pembayaran kamar, tanda ID pelanggan, tanggal check-in, tanggal check-out, dan terakhir laporan, kode laporan atau isi laporan. Selanjutnya diagram konteks. User mengirimkan data pencarian melalui sistem di mana data yang diperoleh oleh sistem adalah data yang diinput oleh admin. Selanjutnya diagram level 0 dan 1. Untuk user atau pengguna aplikasi ini ada 3, yaitu pengelola, admin, dan pengunjung dengan rincian sebagai berikut. 1. Admin merupakan operator aplikasi yang mengantri data pariwisata pada aplikasi sistem informasi. 2. Pengelola merupakan pemegang wewenang tentang sistem informasi pariwisata yang dimasukkan dalam aplikasi. 3. Pengunjung merupakan pengunjung aplikasi web sistem informasi tentang pariwisata yang ada pada aplikasi sistem informasi pariwisata. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Kak Yuga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Fernando. Gambar diagram level 0 dan 1. Pengelolaan, data pengelolaan, sifat kamlawu, info admin, info wisata, info penginapan, admin, data wisata, sifat kamlawu, info wisata, hutan, dan admin. Selanjutnya login, data master, pariwisata, dan penginapan. Post produksi, implementasi sistem. A. Interval halaman login user antara muka berikut akan muncul jika diakses pertama kali yang berisi login admin dan login user. B. Interface halaman utama user. Antar muka penampilan deskripsi sistem yang berisi gambar hunian. C. Interface halaman pemesanan. Halaman ini menampilkan daftar penginapan dan tanggal check-in.
B. Interface halaman transaksi. Halaman transaksi menampilkan tarif dan harga serta jadwal check-in atau check-out. Yang kedua, interface admin. Yang pertama, interface halaman login user. Interface halaman utama user. Interface halaman pemesanan. Selanjutnya, interface halaman transaksi. 3. Analisis software testing software. Pengujian transaksi admin. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui pelanggan sudah melakukan pembayaran atau belum dan mengetahui melalui transaksi online atau offline. Pengujian user interface login. Tabel ini digunakan untuk mengetahui apakah pengguna bisa masuk ke sistem login atau tidak. Pengujian user interface home digunakan untuk mengetahui apakah pengguna bisa melihat gambar hotel serta membaca deskripsi yang sudah ditulis oleh admin. Pengujian user interface pemesanan. Tabel digunakan untuk mengetahui user dapat memilih dan mengetahui jadwal untuk menginap. Pengujian user interface transaksi digunakan untuk mengetahui apakah user bisa melihat rincian tarif dan memiliki metode pembayaran. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.